aktivitas hari-hari. Kita bertemu mereka di lampu merah, di warung kopi, bahkan di gang sempit tempat orang banyak. Mereka merasa terhibur oleh penginjalan tersebut dan mereka sangat senang sekali mendengarkan musik yang mereka nyanyikan. Namun tidak sedikit juga yang merasa terganggu adanya pengamen jalanan. Nah, yang gimana? Fenomena ini sebenarnya mempunyai banyak sisi. Di satu sisi mereka mencari nafkah dengan cara yang mereka bisa. Di sisi lain ada warga yang memiliki pendapat dan perasaannya masing-masing dengan kehadiran pengamen ini di ruang publik. Pertanyaannya, apakah pendapat itu selalu negatif atau justru masyarakat memahami kondisi mereka? Belum lagi kita sering menilai tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami. Apakah mereka mengamen karena keadaan, karena pilihan, atau karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Kita juga jarang mendengar suara masyarakat tentang hal ini. Apakah mereka terbantu, terganggu, atau biasa saja? Makanya hari ini kelompok kami bakal langsung ke lapangan. Kami bakal ngobrol dengan dua pihak, yaitu pengamen yang menjalani aktivitas mereka sehari-hari dan para warga sekitar yang sering bersinggungan dengan keberadaan mereka. Harapannya dari sini kita bisa melihat isu ini lebih jernih, lebih manusiawi, dan bisa dilihat lebih dari satu sudut pandang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai wawancaranya, biar jalanan yang berbicara, bukan cuma asumsi. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa? Baru nih. Sejak kapan kakak terjun untuk menjadi penyanyi ini? Udah lama, udah 11 tahunan. Sudah lama ya. Kira-kira pendapatan dari penyanyi ini berapa ya? Gak penting. Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama atau Ya, kalau ada kerjaan lain. ya salah satunya ya? Iya. Kalau menurut kakak, gimana sih pandangan orang-orang sekitar terkait kehadiran penyanyi ini? Ya kadang kan yang meresahkan. Ya kadang kan dia orang tuh enak. Dia lain-lain beda-beda kan. Sifat orang manusia itu kan beda-beda. Jadi kita serah. Mana yang penting jalannya benar. Kira-kira apa sih yang ingin kakak sampaikan untuk masyarakat di sekitar sini agar pandangan mereka itu positif terhadap penyanyi itu? Itu kan belum tentu gitu. Kadang yang beda-beda pemikirannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu udah bisa. Kadang kita ngomongin, oi, ngomong sama ini Mano kan, itu nggak bisa. Itu terserah mereka. Jadi yang intinya di jalan itu ya, kan. Ya kadang kan orang tuh nganggap kami ini kan sepele, sebelah mata, anggap itu sebelah mata. Kami ini ngerasa ke badan kan. Cuman tuh mencari untuk anak istri maka bukan untuk yang lain ya, mungkin yang oknum-oknum lain kan yang bikin ini, tapi yang kenyonya seperti kami yang punya anak istri gitu kan. Padahal kan penyanyi-penyanyi di sini itu kan suaranya bagus ya. Terusnya ya pikiran kami ya jangan nganggep sebelah mata lah, sama saja. Ya masalah ini kan ya bukan kehendak kami mau ngamen gini kan. Ya kalau ada ijazah belum tentu dia kerja kan yang benar kan. Nah, jadi pikiran kami itu ya yang positif untuk kami, yang negatif kadang ada yang oknum juga seperti kami kan, dapat uang kadang ngurami, nggak dapat uang berutuan. Iya, kadang-kadang. Iya kan, kadang malah dibuang ke, dapat recehan dibuang ke. Nah itu yang oknum-oknum lain itu loh. Jadi kami yang kena imbasnya ini, yang nyari yang benar kena imbasnya. Iya. Pernah waktu itu kan nyari benar, ditangkap dinas sosial. Iya, dapat dinas sosial, dibawa sudahnya digabungkan dengan orang gila. Iya, itu kan tak wajar kan gitu kan. Sudahnya kalau keluar uang bayar 500.000 ya dari mana? Penghasilan aja tak tentu. Itu kadang Mas pemerintah ini salah.
harusnya diteliti dulu. Kalau memang ditangkap harus tunjuk solusi, jangan ditangkap dicampurkan dengan orang yang nggak waras. Itu permintaan kami. Baik, baik, terima kasih Kak. Ya. Dari wawancara tadi bisa kita lihat kalau pengamen di jalanan itu bukan cuma fenomena biasa, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan IPS yang lebih dalam. Halo, selamat sore Kak. Kenalin aku Gendis dari program studi pendidikan ekonomi. Boleh kenalan sama kakaknya? Boleh banget. Halo semuanya, kenalin aku Nadia Salsabila dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Oke, jadi Kak, aku mau nanya nih Kak, sebagai mahasiswi Unsri yang penguasa landmark ini ya Kak, kalau boleh tahu gimana sih pandangan kakak terhadap penyanyi jalanan atau pengamen di sekitaran landmark Unsri? Kalau pendapat aku sendiri sih, aku biasa aja ya. Seneng juga karena mereka kan mencari uang lewat situ kan, lewat seni. Selagi nggak mengganggu sih nggak apa-apa teman-teman. Ya. Oke, jadi justru malah menghibur ya Bener mungkin. banget. Nah, menurut kakak nih pekerjaan seperti itu tuh udah tepat atau justru pemerintah tuh harus memberikan ruang nih buat mereka? Oke, menurut aku tepat atau enggaknya itu tergantung orangnya. Tapi kalau untuk pemerintah, menurut aku pemerintah harus bergerak ya, karena ada pengamen yang memang suaranya itu bagus dan bisa direkrut buat lebih lagi. Dan kalau menurut aku nih, saran dari aku, mungkin pemerintah bisa bikinin kayak panggung kecil di landmark supaya para mahasiswa-mahasiswa ada hiburan yang suaranya emang benar-benar bagus, diseleksi dan bisa konser gitu di sini. Oh, Mungkin jadi nyanyi-nyanyi gitu. konser ya. Oke, mungkin selain dari membuat panggung kecil-kecilan nih di sini, apa sih saran atau masukan kakak buat para penyanyi jalanan itu biar lebih diterima lagi oleh masyarakat, mahasiswa-mahasiswi Unsri? Oke, mungkin menurut aku ada beberapa pengamen yang suka berulang-ulang ya datang, kayak kita udah nih tapi mereka datang lagi, ya mungkin mereka buat cari uang lagi kan, tapi mungkin ada beberapa yang risih karena teman-temanku juga kayak kok datang lagi sih, kok datang lagi kan udah tadi kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu aja nih kayak aku tanyain ya. Makasih banyak atas waktunya. Makasih Kak. Masalah yang sangat terlihat jelas karena adanya pengamen jalanan ini adalah terkait faktor ekonomi. Banyak dari mereka yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan pekerjaan yang memadai, sehingga mereka menjadikan salah satu pekerjaan hiburan seperti penyanyi jalanan ini adalah sebagai pekerjaan mereka untuk mencari nafkah. Halo, selamat sore Kak. Kenalin aku Gendis dari program studi pendidikan ekonomi. Boleh kenalan sama kakak? Kenalin aku Putri, aku Alsa. Oke, jadi mohon maaf banget nih kayak ganggu waktunya buat santai-santai di landmark ini. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih pendapat tanggapan kakak nih ya buat penyanyi jalanan atau pengamen di landmark Unsri? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sendiri merasa sedikit terganggu karena ada beberapa pengamen itu kalau dikasih uang mereka tidak ada mengucapkan terima kasih, terus mereka tidak menyelesaikan lagunya. Buat kakak sendiri Kayaknya sama, tapi mereka tuh kayak lebih spesifik tuh kalau contoh nih sebelum mereka mengamen itu kan mereka nyari kayak target orang-orang dulu di sini. Nah terus mereka ngamen, kalau misalnya mereka kayak sudah dikasih uang, itu mereka tuh kayak masih ngamen. Nah dan besok juga tuh diulang. Setelah itu kalau mereka tuh dikasih duit tuh mereka pasti selalu ulang terus ya, nah ngamennya biar dapat duit gitu. Oh, jadi kalau kita lihat dari sisi point of view dari kakak ini mungkin agak sedikit kontra ya teman-teman. Nah terus gimana nih tanggapan kakak? Apakah perlu nih buat penyanyi jalanan tersebut tuh ada izin khusus gitu buat pengamen di sini? Boleh tahu alasannya Kak kenapa perlu? Disebabkan setiap orang tuh kan punya tersendiri, misalnya ada yang merasa terganggu, ada yang merasa terganggu, jadi kan itu harus perlu izin, jadi supaya untuk kenyamanan bersama, untuk baik dengan pengamen maupun dengan yang mendengarkan lagu pengamen tersebut gitu, biar tidak terjadinya tindakan kayak kriminal gitu. Atau misalnya kayak ada zaman apa di Bitcoin, kalau ada orang pengamen tuh yang mendengar tuh tidak senang kan sampai dibabit pakai batu gitu. Saking gimana gitu sih itu. Jadi menurut kakak nih pengamen yang gimana sih biar mereka tuh lebih diterima sama orang-orang di sini? Gimana nih harapan itu?
pengamen gitu. Harapannya sih ya pengamennya lebih sopan gitu. Meminta uangnya dulu. Kalau misalnya tidak dikasih uang, terima aja gitu loh. Jangan memaksa Iya, ya. jangan gitu. maksa. Oke, mungkin itu saja ya Kak ya. Aku tanyain. Makasih Kak. Have a Ya, nice day. Dari warga kita mendapat pendapat yang cukup beragam. Ada yang bilang mereka merasa tidak masalah dengan kehadiran pengamen ini, selagi mereka tidak memaksa dan juga tetap sopan. Tetapi ada juga yang bilang mereka merasa terganggu dengan kehadiran pengamen ini, terutama ketika mereka membutuhkan ketenangan. Ini menunjukkan adanya permasalahan sosial antara kenyamanan masyarakat dan juga kebutuhan pengamen. Ada juga masyarakat yang merasa kasihan karena melihat kondisi hidup kami. Tapi sebagian yang lain merupakan perhatian terkait ketertiban ruang publik, terutama ketika pengamen berhenti yang ramai atau mengganggu lalu lintas. Dan ruang publik itu ternyata punya dinamika kepentingan yang saling tumpang tindih. Dari sudut pandang IPS, fenomena ini mengatakan bahwa fenomena itu menjadi hak yang berkepentingan oleh dan berbentuk. Jadi, kita bisa melihat bahwa masalah ini perlu pada intinya juga ada ketampilan dan pendidikan. Jadi, dari hasil wawancara tadi bisa kita simpulkan bahwa isu ini nggak bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi juga ada beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, ketertiban, dan pendidikan yang saling berhubungan. Semoga video ini membantu kita dalam memahami dan lebih peka terhadap masyarakat sekitar. Jika nanti kami mengajarkan materi ini kepada siswa, maka video dokumenter hasil wawancara inilah yang akan kami tampilkan. Hal ini karena melalui wawancara, siswa dapat mendengar langsung pengalaman, alasan bekerja, serta apa tantangan yang dihadapi oleh pengamen. Penyajian materi dalam bentuk video wawancara langsung memungkinkan siswa untuk mendengar kondisi sosial ekonomi secara lebih nyata. Sama-sama mencari nafkah, berbeda cara namun satu tujuan.